dari Mas Dondi Putranto ST. Beliau merupakan alumni dari Teknik Lingkungan yang bekerja sebagai operator WTP di PT Tirta Resindo Jaya. Mas Dondi, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang terhormat untuk Bapak Ibu dosen yang menyempatkan untuk bisa hadir di meeting ini, dan untuk teman-teman semua warga TL UPN ya. Perkenalkan, nama saya Doni Putranto. Saya sekarang menjabat sebagai staf WWTP NIP. Mau meluruskan aja. Dulu sempat bekerja di WWTP PT TFJP, jadi operator. Sekarang langsung masuk ke materi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang WTP Recycle. Nah, langsung saja ke profil saya, Dondi Putranto, lulusan angkatan 2014, lulusan 2018. Dulu sebagai operator WWTP TFJP Mayora Group, itu mulai Maret ya 2019 sampai November 2019, cuman beberapa bulan. Lalu November itu saya masuk ke staf WWTP PT NIP Ngoro Industrial Park sampai sekarang ini. Nah, apa sih WTP Recycle itu sebenarnya? WTP Recycle itu sebenarnya pengolahan lanjutan dari WWTP ya. Jadi WWTP ngolah limbahnya, lalu efluen itu dimanfaatkan lagi di WTP Recycle. Jadi efluen WWTP jadi influen di WTP untuk dimanfaatkan lagi. Sekarang kita akan bahas masalah WTP Recycle. Apa sih WTP Recycle? Merupakan suatu proses yang digunakan untuk membuat air limbah menjadi air yang dapat diterima bagi pengguna akhir. Tujuannya itu semua proses pengolahan air yang ada di WTP ya, untuk menghilangkan kontaminan sehingga menjadi air yang diinginkan sesuai kebutuhan. Ini contoh-contoh untuk pemanfaatan water recycle ya. Di sini ada penggunaan daur ulang air limbah, kayak ini irigasi, kayak sebagai pertanian produksi itu ada kendalanya jika tidak dikelola dengan baik, menyebabkan polusi air atau penerimaan masyarakat terhadap produk hasil pertanian itu gimana ya, ragu kelihatannya. Lalu banyak sekali sih water recycle ini kegunaannya, tapi saya akan langsung bahas tentang untuk penggunaan di industri ya. Kebanyakan penggunaan di industri itu untuk pendingin, umpan boiler, lalu bisa juga buat air pemadam kebakaran. Untuk industri yang memiliki mobil pemadam itu bisa ambil dari WTP Recycle. Nah, seperti ini diagram alirnya. Dari effluent WTP, ini ada yang dibuang ke sungai, ada juga yang masuk ke raw water tank atau bisa dibilang air mentahnya, air mentah untuk diolah sebelum ditransfer ke boiler batu bara ini. Nah, dari raw water tank ada proses filter atau filtrasi. Ini saya ambil dari tempat saya dulu bekerja ya di WTP TFJP Pasuruan Mayora. Jadi prosesnya itu
raw water tank, terus difilter pakai back filter di sini, lalu dipompa lagi menuju pengolahan selanjutnya yaitu ion exchange atau softener tank. Dari softener tank masuk ke tempat semi water tank, lalu di reverse osmosis, baru nanti masuk ke soft water tank sebelum ditransfer ke boiler batubara. Nah, raw water tank atau soft water tank, semi water tank, di tempat saya dulu di Mayora, itu bentuknya kurang lebih seperti inilah. Ini bukan saya ya. Ya kira-kira bentuknya seperti ini. Masuk dulu ke tempat penampungan dari effluent WWTP, masuk ke filtrasi. Filtrasi sendiri itu terbagi dua macam, yaitu normal filtrasi sama cross flow filtrasi. Nah, kalau normal filtrasi ya kayak biasa ya, kayak cara gravitasi lah, kayak upflow, downflow, itu normal filtrasi. Kalau cross filtrasi itu ya seperti reverse osmosis ini. Ya gini contohnya, normal filtrasi. Jujur, WTP ini saya waktu masuk FJP Mayora itu sangat baru sih, sangat asing sih menurut saya. Apa saya kuliah gak dengerin atau gimana ya. Tapi adalah dasar-dasarnya, sudah dijelaskan. Nah, dari raw water tank tadi, ini ditransfer ke ini, back filter, liquid ya, yang liquid. Jadi housingnya kayak gini bentuknya dari stainless. Ini untuk tahu pressure-nya. Dan ini isinya di dalam ini itu filter bag. Kira-kira ukuran waktu itu dipakai 50 mikron. Harganya ini mahal loh. Filter bag ini. Kira-kira ratusan ribu lah. Jadi WTP itu mahal. Nah, ini pasti kan namanya filtrasi pasti ada yang jenuh ya. Filter, jadi ganti filter bag. Kapan sih harus tahu ganti filter bag? Nah, itu dari pressure di sini. Kalau pressure itu sudah tinggi, itu kita tahu kapan harus ganti. Kayak gitu. Jadi difilter dulu, effluent WTP, kita filter itu masih ya kelihatannya bersih tapi ya masih kotor lah kalau mau ditransfer langsung ke atau mau dimanfaatkan kembali untuk industri. Kira-kira kayak gini bentuknya. Lalu masuk ke softener tank atau ion exchange. Itu proses pelunakan air. Sebuah proses dapat menyaring tingkat kesadaran pada air atau hardness. Salah satu contoh akibat tinggi hardness, yaitu bisa mengakibatkan kerusakan yang terjadi dalam tangki uap, boiler maupun sistem pengolahan yang lainnya. Nah, ini bahaya, penipisan di pipa itu bisa tersumbat, terus penipisan, terus pipa bisa bocor. Bahaya kalau boiler sampai kayak gitu ya. Nah, filter water softener ini berperan menyerap kadar atau kandungan kapur seperti magnesium dan kalsium. Biasanya tabung softener sendiri di dalamnya itu ada resin. Ini contoh gambarnya. Housingnya kira-kira yang di Mayora kayak gini ya. Dan ini isinya, isi housingnya itu resin. Ya, ion exchange lah. Ini ada videonya. Putarkan. Ini bisa dilihat kalsium dan magnesium ini dari filter bag yang lolos. Lalu resin ini yang lingkaran-lingkaran ini resinnya. Nah, terjadi pertukaran ion di situ. Di situ kalsium dan magnesium masuk ke pori-pori dalam resin ini.
Jadi terfilter sama resin-resin ini, terjadi pertukaran ion, ya sehingga keluarnya magnesium dan kalsium itu tersaring ya di sini dengan sodium ion. Nah, kan kalau kayak gini terus pasti resin itu juga mengalami jenuh ya, atau kalau difiltrasi itu perlu backwash kira-kira kayak gitu ya. Kalau sand filter atau carbon filter itu perlu backwash. Nah, di sini resin ini perlu diaktifkan lagi kalau sudah sampai di titik jenuh. Nah, cara mengetahui ini sudah jenuh atau enggak, itu dites di QC biasanya, masalah hardness. Jadi kita ambil sampel di in sama outnya, di outnya softener ini kira-kira hardness-nya sudah melebihi batas. Nah, kita harus melakukan yang namanya regenerasi. Nah, proses regen softener itu yaitu proses pengaktifan dari media resin menggunakan garam NaCl murni yang dilarutkan dalam air menggunakan tabung khusus. Di sebelahnya biasanya ada water softener sama regen water tank, itu pasti bersatu lah. Nah, setelah proses regen ini biasanya garam yang sudah dilarutkan sama air ya, itu ditransfer, dimasukkan ke regen water softener tadi, direndam, lalu biasanya 1 jam sih kalau regen itu. Direndamnya 1 jam, terus di drain, dilakukan backwash. Setelah backwash, tahu ya backwash ya, dilakukan backwashing, lalu di rinsing atau dibilas. Biasanya backwash ini setengah jam, rinsing paling 15 menit lah, untuk biar garamnya nggak masuk ke semi water tank. Kira-kira video regen softener kayak gini lah kasarannya. Nah, ini kalsium magnesium ini resin ya, yang merah-merah ini resin. Jadi terjadi pertukaran ion tadi di situ. Backwash, backwash biasanya upflow. Ini proses regen atau pengaktifan resin lagi. Intinya WTP ini, kalau di WTP Mayora ya, filtrasi aja sih intinya. Nah, ini tadi kalsium, magnesium, setelah direndam garam, terjadi pertukaran ion seperti ini. Jadi bisa diaktifkan lagi resin itu. Filtrasi wajar lah kalau yang ada namanya jenuh. Ini di WTP Mayora ini untuk WTP recycle-nya ya, itu untuk umpan boiler batu bara aja sih. Kayak gitu.
Ya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ion exchange itu pakai resin. Nah, resinnya itu juga butuh, pasti jenuh, terus butuh diaktifkan lagi lah intinya. Sebelum masuk ke reverse osmosis. Water softener ini buat mengurangi kinerja reverse osmosis ya. Reverse osmosis itu soalnya nggak bisa ngurangin kesadaran kayak gini. Nah, setelah dari water softener masuk ke semi water tank tadi, ditampung lagi, baru diolah di reverse osmosis. Nah, reverse osmosis itu membran yang dapat ditembus merupakan inti dari sistem osmosis terbalik atau reverse osmosis. Cara penyaringan cairan terbaik yang ada saat ini ya. Membrannya ini mahal, sekitar puluhan juta lah, mahal membran reverse osmosis ini. Sebagai contoh, membran hanya dapat ditembus oleh molekul, tapi tidak terhadap molekul larutan garam. Ini contoh membran RO. Permet ini yang hasil saringan. Ya. Permet itu hasil saringan. Konsentrat ini reject. Jadi yang nggak bisa masuk ke membran-membran tadi, reject dibuang ya, ke badan air sih intinya. Feed ini air umpan yang masuk, jadi masuk dari sini, nanti tersaring-saring sini, masuk masuk ke yang berhasil menembus membran, jadi permet ini hasil airnya, soft water. Konsentrat ini yang ditolak, yang gagal masuk ke membran ini. Nah, basic RO skemanya itu feed. Yang perlu diketahui feed, concentrate, sama permet. Apa sih itu feed? Feed itu air umpan yang masuk ke suatu RO system. Jadi feed ini masuk yang dari hasil dari ion exchange tadi, itu airnya disebut feed atau air umpan. Lalu ada permet. Permet adalah volume air bersih yang dihasilkan atau melewati membran RO. Jadi dia yang berhasil menembus membrannya ya, itu disebut permet. Sama concentrate itu air reject, bisa dibilang reject sih. Jadi air yang nggak bisa menembus membran RO karena ya tersaring lah sama membrannya itu disebut concentrate atau reject. Ini contoh kira-kira mekanisme RO biar nggak gimana ya, ya biar agak jelas dikit lah. Jujur aja saya waktu masuk juga bingung sih prosesnya RO di dalamnya tuh kayak gimana. Nah untuk ini saya belajar lagi untuk apa? Untuk menyampaikan ke kalian, ke teman-teman. Saya juga baru tahu kok ini prosesnya kayak gini ya di dalamnya RO itu. Ini layer-layernya, kira-kira membran RO itu kayak gimana sih dalamnya sebelum ada housing atau rumahnya itu. Itu air yang masuk ya feed. Room spacer.
di gulu. Nah, itu feed yang berhasil masuk. Jadi kayak gini sistemnya, muter aja. Nanti keluar yang di permit yang tengah ini. Biasanya banyak susunan sih ini membran. Disusun memanjang, ini housingnya kayak gini, kalau yang pernah tahu ya. Lalu disusun, feed, air umpan yang masuk, dan ini yang reject. Reject ini dibuang ke badan air biasanya. Lalu yang permit ini masuk ke soft water tank. Biasanya susunannya kayak gini. Cuman kalau di WTP yang Mayora itu cuman tiga, tiga ini aja sih, tiga tabung aja sih. Karena cuman buat umpan boiler. Kira-kira kayak gitu. Proses RO. Nah, di sini biasanya di proses RO itu lebih banyak rejectnya. Jadi feed yang masuk ini, misal feednya 100 meter kubik ya, itu permitnya mungkin cuma setengahnya, 50%-nya biasanya. Banyak yang reject. Permit ini sedikit, cuma 50% lah, 50 sampai 60% yang di WTP Mayora ya. Ya, kira-kira kayak gitulah proses RO. Jadi intinya sih filtrasi semua yang di WTP Mayora. Nah, membran ini, membran tadi ini ya, namanya filtrasi kan pasti juga apa jenuh atau udah ketutup ya. Jadi saringannya udah buntu atau jenuh lah, bisa dibilang jenuh. Itu juga pasti dilakukan CIP namanya. Jadi untuk membersihkan membran ini. Nah, kapan sih tahu membran itu jenuh? Itu dilihat dari hasil permit sama rejectnya, sama pressure pasti. Biasanya kalau di Mayora itu kita ngelakuin CIP kalau ada alarm. Jadi dia ada kayak sistem, kalau membran ini sudah jenuh, kita perlu melakukan CIP. Nah, CIP ini menggunakan bahan kimia, atau bisa dibilang sabun lah, atau deterjen lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi untuk pemanfaatan membran ini juga harus hati-hati sih, soalnya membran ini mahal lah, membran RU itu. Jadi operator itu juga punya tanggung jawab besar untuk merawat ya alat-alat kayak gini. Setelah itu ya masuk ke soft water tank, lalu di transfer ke boiler batu bara. Kira-kira yang ada di WWTP Mayora itu seperti itu.
Intinya sih WTP yang di Mayora itu filtrasi sih. Karena umpan boiler ini butuh air murni ya. Jadi kalau air WBTP effluent ini langsung dimanfaatkan, ditransfer ke boiler batu bara, itu bahayanya terjadi kerak di pipa. Ya kira-kira kayak gitulah. Selain untuk boiler, biasanya sih untuk penyiraman sama dimanfaatkan buat truk damkar sih di industri itu. Kira-kira kayak gitu. Itu WTP recycle. WTP recycle itu memanfaatkan effluent WBTP atau hasil akhir dari WBTP yang mau dibuang. Ya kira-kira itu cukup dari saya. Ya, terima kasih untuk Mas Dondi atas pemaparannya tentang BWTP yang segitu jelasnya. Untuk teman-teman semua, kakak-kakak, seluruh peserta kuliah tamu, apabila ada yang ditanyakan, bisa disimpan dulu, di-keep, atau di-chat di grup, dan nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Untuk pemateri berikutnya, kami persilakan Mas Andrisa Jalalemba ST yang bekerja sebagai staf lingkungan dan K3 di PT Petrokimia Kayaku Gresik. Untuk Mas Lemba, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Teman-teman, kita mendengar juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa kumpul pada istilahnya ini webinar seperti telekonferensi. Jadi mungkin cukup disayangkan kuliah ini berjalan secara online. Tapi bagaimana lagi kondisinya memang seperti itu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan lingkungan Pemprov Jawa Timur, yang terhormat juga Ketua Himpunan Hima TL Jawa Timur, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Andresa Jalalemba. Langsung saja materinya. Ya, materi yang akan saya bawakan kali ini adalah wastewater treatment plan, di mana panitia meminta saya untuk memaparkan materi tentang pengolahan air limbah di perusahaan, di mana saya saat ini bekerja di PT Petrokimia Gresik, di Petrokimia Kayaku Gresik. Adalah anak perusahaan dari Petrokimia Gresik yang memproduksi pupuk, tapi di perusahaan saya bukan pupuk yang diproduksi, melainkan bahan pelengkap seperti pestisida, pupuk hayati, insektisida, dan rodentisida. Nah, ini bisa dilihat profil saya. Ya, saya lahir 10 Maret 96 di Bogor, tinggal di Gresik. Untuk selama pendidikan, saya itu alumni SMA Negeri 1 Gresik, jurusan IPA, melanjutkan kuliah di UPN Veteran Jawa Timur, menempati program studi teknik lingkungan, itu yang teman-teman sekarang tempati. Saya angkatan 2014, lulus tahun 2018. Sebelum saya bekerja, pada waktu di masa perkuliahan, saya bisa dibilang cukup aktif ya.
seperti di organisasi ataupun di perkuliahan biasanya. Untuk organisasi sendiri, saya bergabung di Hima TL di kepengurusan tahun 2016 dan tahun 2017, di mana sebelum bergabung, saya kebanyakan mengikuti kepanitiaan di dalamnya, sehingga sedikit tahulah tentang apa itu Hima, bagaimana pelaksanaan acara, dan pengalaman-pengalaman lain yang banyak didapatkan dari berorganisasi. Nah, ngomong-ngomong tentang organisasi, organisasi ini saya nilai ya cukup penting untuk bekal kalian ke depannya di dunia pekerjaan, di mana dunia pekerjaan itu sebenarnya sangat mirip dengan dunia organisasi yang ada di kampus. Contohnya saja di HIMA, kita sendiri kan di himpunan ditempatkan di divisi-divisi yang berbeda. Di perusahaan pun begitu, kita memiliki bidang-bidang yang kita tangani. Seperti saya di sini, saya di staf lingkungan dan K3 yang bertanggung jawab tentang pengelolaan limbah, baik itu limbah B3, limbah cair, yang air limbah dan air bersih. Dan juga di bidang K3, di mana safety dan kesehatan itu juga saya tangani, walaupun tidak sefokus di bidang lingkungannya. Nah, kenapa kok saya bilang berorganisasi itu pengalaman yang cukup baik? Karena besok saat kalian bekerja, kalian dituntut untuk bisa mengerjakan apa itu job desk kalian yang dituntut dari perusahaan. Seperti, oh kamu lulusan teknik lingkungan, harus bisa ini menangani limbah kayak gini, harus bisa mengurus tentang dokumen lingkungan, harus tahu gimana limbah diolahnya, penanganannya, sampai limbah itu beres, tidak menjadi masalah di perusahaan itu. Nah, kalau kalian sudah banyak pengalaman di organisasi, otomatis kalian tidak akan kaget dengan apa-apa yang ada di pekerjaan, seperti entah itu nanti ada teguran, entah itu ada tekanan dari atasan, entah nanti pun kalian juga akan merasa bosan, dimana rutinitasnya itu aja. Tapi ya bagaimana lagi, itulah namanya pekerjaan. Tinggal gimana pinter-pinter kalian aja mencari tantangan di situ. Nah, setelah saya lulus dari perkuliahan, saya mengelamar pekerjaan di PT Kawasan Industri Intiland. Sekarang tempatnya Mas Dondi bekerja itu di situ. Dulu saya di situ pada tahun 2018. Sebelum di situ mungkin ada pengalaman yang saya share, di mana nanti besok kalian pada semester 6 atau 7 ya. Pokoknya di antara semester itu kan ada kerja praktik, PKL lah namanya. Nah, di situ tuh sebisa mungkin kalian cari tahu apa-apa sih pekerjaan yang bakal kalian handle kalau kalian itu bekerja. Contohnya kalau saya kan di PT Pupuk Kalimantan Timur, itu saya emang ambil peminatan di bidang tentang pengelolaan limbah, baik itu limbah B3 ataupun IPAL di pabrik 2 dan 3 PT Pupuk Kaltim. Nah, di situ kalian akan tahu gimana pekerjaan itu kalian hadapi. Dan juga sebagai batu lompatan lah, kalian tuh udah pernah merasakan dunia kerja walaupun itu cuma sebulan 2 bulan ya. Seperti itu. Nah, kalau sebelum PKL kalian pun bakal ada SE ya. Entah kalau di kondisi seperti ini, corona ini, apakah masih tetap ada SE atau tidak, saya nggak tahu. Jadi kalau waktu SE, mungkin teman-teman sebagai mahasiswa pikirannya bakal, oh enak SE jalan-jalan doang. Iya emang bener jalan-jalan doang, tapi kalau bisa jangan sampai lupa kalau tujuannya di situ tuh studi sebenarnya. Jadi waktu kunjungan-kunjungan ke pabrik atau ke instansi yang berkaitan dengan bidang kalian, itu kalian bisa mungkin tangkap apa sih yang dibahas di situ, apa sih yang dikerjakan di situ, supaya kalian itu benar-benar bisa tahu apa yang kalian pelajari di kuliah, implementasinya kayak gimana sih di lapangan. Jadi seperti itu. Nah, jadi
panjang kuliah kalau bisa kalian itu menyibukkan diri untuk berkembang. Jadi seperti sertifikasi dan pelatihan itu juga penting, di mana dunia kerja sekarang itu nggak cuma melihat kamu sebagai sarjana. Ya karena sarjana itu udah banyak gitu loh. Apa yang bisa kalian jual ke perusahaan, supaya kalian bisa dilihat menarik. Salah satunya dengan sertifikasi atau pelatihan. Jadi kalian diakui bahwa kompeten melakukan pekerjaan ini. Contohnya seperti kalau di IPAL ada namanya sertifikasi pengelolaan pencemaran air PPA. Kalau di safety ada pelatihan tentang K3 umum, atau juga kalau dari BNSP ada K3 muda. Itu cukup penting bagi kalian untuk mempunyai sertifikasi atau keahlian-keahlian di bidang tersebut sebagai lulusan teknik lingkungan. Ya, sekarang masuk ke materi ya. Yang pertama nanti yang akan saya sampaikan adalah pengantar. Yang kedua adalah prinsip pengelolaan air limbah. Yang ketiga adalah pemilihan proses pengolahan air limbah itu tersendiri. Dan juga yang keempat tentang pengelolaan primer dan sekunder dalam IPAL. Dan yang terakhir adalah pengolahan lumpur, atau dari IPAL ini menghasilkan apa sih yang harus diolah lebih lanjut, seperti itu. Yang pertama yaitu, kenapa sih kita harus melakukan pengolahan air limbah? Ya karena di Indonesia sendiri ada regulasi yang mengatur tentang perlunya upaya-upaya perlindungan dan pengolahan sumber daya air, di mana air limbah itu kan nanti kembalinya ke badan air, sehingga bisa mencemari air bersih atau air baku yang akan dipakai. Jadi itu wajib bagi kita untuk perusahaan ataupun instansi untuk mengolah air tersebut sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, kenapa kok harus diolah? Ya jelas lah, kalau air limbah industri nggak diolah ya mencemari lingkungan sekitar, pasti berbahaya. Ada yang beracun, ada yang sifatnya iritan. Nah, yang ketiga adalah kenapa kok kita harus mengolah? Kok harus ada IPAL? Karena dari pemerintah itu ada target baku mutu air limbah yang harus ditaati. Seperti industri A, seumpama ada industri pupuk dan industri semen. Nah, itu masing-masing punya baku mutu air limbah sendiri. Jadi perlu bagi kita itu tahu pengelolaan air limbah yang cocok untuk limbah A itu kayak gimana, untuk limbah B itu kayak gimana. Nggak bisa kita pukul rata, oh IPAL yang bentuknya kayak gini tuh semua sedimentasi, flokulasi, aerasi, clarifier, habis itu out, udah itu terus yang dipakai. Enggak, soalnya nggak semua limbah itu ditreatment dengan hal yang sama. Nah, kalau bisa dilihat di flowchart yang ada di samping kanan ini, di perusahaan itu apa sih yang dilakukan biasanya? Nah, kita tahu kan, kayak industri yang saya tempati sekarang adalah industri pestisida, di mana komponennya ada komponen bahan baku untuk diproduksi. Jadi kita harus tahu apa bahan baku yang digunakan. Terus identifikasi limbah yang dihasilkan itu apa aja, padat, cair, gas, limbah ketiganya apa. Nah, itu komponen hasil produksi. Nanti kita jadi tahu komponen limbah yang diproduksi itu apa aja, sehingga kita bisa memutuskan memakai treatment apa aja. Nah, setelah kita tahu, sebelum kita memutuskan untuk bikin IPAL nih ya, atau merencanakan gimana sih pengelolaan limbah cairnya, nah kita juga bisa menerapkan reuse, reduce, dan recycle, di mana mungkin ada bahan baku yang bisa di reuse, digunakan ulang limbahnya, seperti plastik atau ceceran bahan baku padat. Supaya nggak terkontaminasi gimana, ya bikin ruang yang steril sehingga kita bisa pakai bahan baku itu lagi, nggak perlu dibuang jadi limbah. Terus umpama alatnya ini kurang efisien, limbahnya banyak, oh kita substitusi supaya limbah yang dihasilkan nggak sebanyak alat yang lama. Di akhirnya kita itu bisa meminimasi limbah. Jadi sebelum limbah itu keluar, kita itu bisa mengecilkan gitu loh, sehingga limbah yang kita olah nggak terlalu banyak. Efeknya yaitu ke cost, di mana biaya untuk mengelola limbah itu
nggak kecil loh mengolah limbah itu. Bagi perusahaan-perusahaan itu mengolah limbah itu seperti investasi yang nggak jelas gitu loh, nggak ada rupanya, seperti idle aja, jadi cuma tambahan. Jadi sebisa mungkin itu kita memperkecil biaya pengolahan limbah dengan cara reuse, reduce, recycle, di mana ada kemungkinan limbah yang dihasilkan itu berkecil. Nah, ujungnya kenapa kok kita lakukan itu? Supaya kita bisa menjadi industri yang zero waste atau produksi hijau. Kita nggak menimbulkan limbah sedikit pun kalau bisa. Seperti itu. Dan apa aja sih yang bakal kita temuin kalau kita mengolah limbah? Ini khususnya limbah cair ya, soalnya saya bahasnya IPAL. Parameter-parameter apa sih yang ada? Yaitu seperti COD, BOD, ini pasti udah tahu kan di kuliah, mata kuliah awal tingkat 1 itu kimia lingkungan pasti jelaskan COD, BOD itu apa, minyak lemak itu apa, TSS itu apa. Nah, seperti itu. Ini bisa dilihat juga. Kalau menurut saya itu seperti ini. TSS akan mempengaruhi turbidity, meracuni, pH itu asam, basa itu juga meracuni sifatnya. Dan itu dibagi menjadi 3 gitu. Ada parameter fisik, yaitu yang bisa dipisahkan atau bisa di treatment secara fisik atau dengan penambahan kimia, dan juga ada dengan parameter organik. Selanjutnya baku mutu air limbah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa kok mengolah limbah? Ya soalnya kita diwajibkan untuk mengikuti baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti golongan 1 dan golongan 2, ini jelas berbeda ya standarnya. Nah, itu yang menentukan IPAL kita itu akan jalan dan akan menggunakan treatment seperti apa. Jadi kita itu nggak sampai over budget. Kita mendesain IPAL itu nggak boleh sampai berlebih atau terlalu mahal, over spec lah istilahnya. Jadi nggak perlu gitu loh menambahkan treatment yang sebenarnya nggak penting di dalam suatu IPAL untuk mengolah sesuai dengan baku mutunya. Jadi kita sesuaikan, nggak boleh kita asal main masukin treatment ini, ya ujung-ujungnya juga merugikan perusahaan. Nah, ini juga ilmu yang saya dapat di perkuliahan dan juga di pekerjaan. Di tempat kerja saya yang dulu, yaitu di kawasan industri, itu juga menerapkan tahapan-tahapan seperti ini, dimana kalau pengolahan limbah komunal atau kawasan industri itu lebih besar kapasitasnya dan lebih kompleks apa yang diolah di sana. Karena kan ya banyak sumbernya, nggak cuma satu, nggak spesifik, bisa berubah-ubah. Dan juga perusahaan kan nggak selalu mengeluarkan limbah yang sama gitu. Jadi yang kenapa dibagi 5 tahap, yaitu ada apa aja sih 5 tahap itu? Yang pertama ada pengolahan awal atau pre-treatment dibilangnya. Yang kedua ada pengolahan tahap pertama, yaitu primary treatment. Yang ketiga ada pengolahan tahap 2, secondary treatment. Biasanya cuma sampai secondary treatment sih. Kalau limbahnya itu memang ada kandungan yang nggak biasa, itu baru kita pakai pengolahan tahap 3. Dan juga yang terakhir adalah pengolahan lumpur, sludge treatment, di mana instalasi pengolahan air limbah atau IPAL itu pasti menghasilkan lumpur yang harus diolah sesuai dengan regulasi. Kenapa kok digolongkan jadi 5? Ini untuk memudahkan untuk melaksanakan pengelolaan itu sesuai dengan kandungan yang ada dalam limbah. Nah, ini akan dijelaskan lagi. Kenapa kok ada pre-treatment? Ya soalnya kita di awal air limbah datang itu kan nggak semuanya itu air, nggak semuanya itu liquid. Pasti ada entah itu apa pasir, entah itu apa solid yang ada di dalam air, entah itu ada sampah. Di awal itu kita harus memisahkannya. Kalau nggak dipisah kenapa? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman pasti akan membuat beban IPAL di pengolahan selanjutnya itu jadi lebih berat, dan juga lama-kelamaan pasti sistemnya akan gagal. Jadi seperti ini. Di sini ada dijelaskan kan di pre-treatment ada screen, grid removal. Nah ini untuk memisahkan padatan. Untuk ekualisasi sendiri untuk menyamakan limbah. Jadi limbah itu homogen, nggak terjadi kenaikan atau penurunan kadar limbah
secara tiba-tiba yang pastinya akan mengganggu sistem pada IPA. Ketiga, yaitu ini yang masalah yang di tempat kerja saya yang pertama di kawasan industri Intilan itu, lemak minyak itu menjadi masalah yang sangat berat di sana. Karena di awalnya mereka tidak memikirkan tentang pemisahan lemak atau minyak. Minyak dan lemak ini sangat berat untuk dipisah bagi IPAL yang tidak memiliki pretreatment khusus untuk lemak. Karena di treatment selanjutnya lemak itu nggak bisa removal secara sempurna. Harus ada pengolahan di awal kalau nggak ingin sistem di IPAL itu jadi kacau. Pengolahannya jadi berat. Mau kita di pengolahan biologis jadi berat karena ada lemak yang ikut di dalamnya. Yang kedua yaitu pengolahan primer atau pengolahan tahap 1. Ini biasanya bersifat yang bisa dilihat dan juga bersifat fisik. Nah, di sini seperti kandungan asam basa atau kandungan suspended solid yang bisa diendapkan, itu kita endapkan di pengolahan tahap 1 ini, sehingga meringankan pengolahan di tahap selanjutnya. Apa aja yang bisa dilakukan? Ya seperti penambahan asam atau basa dikala limbahnya itu tidak netral. Yang pengolahan fisik gimana? Yaitu sedimentasi dan evakuasi. Itu pengolahan fisik, pengolahan tahap pertama, yaitu memisahkan di mana limbah itu yang aslinya, kalau orang Jawa bilangnya butek lah. Butek itu bisa jadi agak bening karena padatan-padatannya itu bisa tersuspensi atau terendapkan. Nah, setelah itu ada pengolahan selanjutnya. Nah, ini pengolahan yang secondary treatment lah bisa dibilang. Nah, ini tuh pengolahan yang kalau saya anggap itu paling penting ya. Kalau kandungan organiknya tinggi, BOD, COD tinggi, itu pasti membutuhkan pengolahan organik. Dimana apa aja sih treatment yang bisa dilakukan ya, seperti activated sludge yang paling umum, AS atau RBC, itu untuk biologis. Untuk suspendednya ya itu pasti sepasang kok. Kalau di secondary treatment itu ada pengolahan biologis, pasti habis itu ada pengolahan lumpur atau pengendapan lumpurnya, karena dari proses pengolahan biologis yang dibantu oleh mikroorganisme itu mendegradasi kandungan organik dan pasti menghasilkan substrat atau lumpur yang akan diendapkan, sehingga air yang keluar di outlet itu ada air yang bersih, nggak pakai ada substrat-substrat dari pengolahan organik itu tadi. Nah, yang ketiga gimana? Pengolahan tersiernya. Nah, ini nggak mesti aja sih, seperti membran, koagulasi, filtrasi, carbon filter, ion exchange. Nah, itu seperti yang dijelaskan sama Mas Dogi tadi kan ada di WTP. Itu sebenarnya kalau kalian ingin pakai ini, hasilnya pasti akan lebih bagus. Tapi tergantung lagi perusahaan atau tempat pengolahan itu mau dibikin outletnya seperti apa, hanya memenuhi baku mutukah atau untuk bahan baku tahap selanjutnya atau digunakan lagi. Nah, seperti itu. Pengolahan limbah itu intinya cuma sampai ke secondary treatment dan tertiary treatment. Setelah itu ya apa? Ya setelah itu udah outlet, dibuang ke badan air dan atau ke sungai. Dan dipastikan itu limbah sudah memenuhi baku mutu. Nah, setelah itu apa? Nah, pengolahan yang bisa selanjutnya kita olah atau yang wajib kita olah adalah pengolahan lumpurnya. Lumpurnya itu kita apakan sih? Sesuai dengan regulasi, ya pastinya kita akan solidifikasi, atau lumpur itu kan bagiannya masih ada airnya. Jadi kalau dikemas, itu pun pasti akan susah kalau masih ada air. Dan juga kalau membahas lumpur, kalau masih banyak airnya itu otomatis bebannya lebih berat. Kalau kita mau transport ke pihak ketiga itu pun kalau masih ada airnya, otomatis yang kita bawa dalam saat transporter itu pasti lebih sedikit sebenarnya lumpurnya, kebanyakan air, sehingga kita mengolahnya terlebih dahulu. Seperti ada drying bed, SDB lah paling umum, itu atau belt press, screw press, itu untuk dewatering atau menghilangkan air pada lumpur, sehingga
lumpur yang kita simpan di TPS B3 itu lebih ringan, tidak berat. Seperti itu. Nah, ini adalah opsi-opsi yang kita lakukan untuk mengelola limbah. Nah, kenapa kok kita perlu tahu itu ya? Setidaknya kita sebagai sarjana teknik lingkungan itu tahu opsi-opsi untuk pengelolaan limbah. Jadi nggak cuma tahu 1-2 opsi aja, jadi banyak yang kita bisa pilih sesuai dengan apa yang ingin kita olah. Nah, selanjutnya faktor-faktor pemilihan proses pengelolaan air limbah. Nah, ini sebenarnya adalah tahapan kalau kita mau bikin IPAL ya. Kita harus tahu karakteristik limbahnya tadi. Setelah itu kita masuk ke pemilihan opsi tadi. Nah, kenapa kok kita bisa pilih opsi tadi ya? Pastinya membuat checklist karakteristik air limbahnya itu kayak gimana. Terus kita menentukan prosesnya. Tadi pakai apa sih di pengolahan tahap awal, pakai apa di pengolahan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan pengolahan lumpurnya. Itu semua itu didasarkan dengan aspek-aspek ini, yaitu aspek ekonomis. Oh, kalau pakai alat ini biayanya segini, kayaknya berat deh buat perusahaan. Ada opsi lain nggak yang tidaknya itu bisa mencapai baku mutu yang kita targetkan? Oh, ada alat ini, pakai yang B, yang A nggak jadi dipakai. Terus setelah aspek ekonomis apa? Aspek teknis. Gimana itu? Cuma alat A ini kecil, alat B ini besar. Mungkinkah alat B ini dipasang di IPAL kita? Apakah ruangannya cukup atau enggak? Atau pemasangannya gampang atau susah? Itu jadi pertimbangan juga. Yang ketiga itu adalah tahap operasi. Oh, alat yang ini lebih susah dihandle karena tinggi atau enggak karena dalam. Jadi perlu ekstra hati-hati dalam operasionalnya. Nah, itu jadi pertimbangan juga. Dan gimana cara maintenance IPAL itu perlu dipertimbangkan karena percuma kita bikin IPAL di tahun pertama bisa bagus, tahun kedua dan tiganya nggak tahu cara perawatan atau maintenance-nya. Ya udah sama aja, di tahun kedua dan tiga udah menurun performanya, tahun keempat udah jelek. Bikin IPAL baru lagi lah. Itulah pentingnya perencanaan, sehingga kita bikin IPAL itu nggak cuma sekali jalan terus jadi jangka waktu jalannya pendek yang merugikan juga. Nah, yang selanjutnya adalah di faktor-faktor lingkungan. Oh, kalau pakai ini blower ini bising atau enggak ya? Buat lingkungan bakal diterima ya? Enggak ya? Atau alat ini pengolahan organiknya menimbulkan bau. Nah, itu jadi pertimbangan kalau kita bikin IPAL, apalagi yang dekat dengan pemukiman. Itu pasti jadi pertimbangan penting, karena kita nggak mau kan kalau kita bikin IPAL atau proses di situ diprotes oleh warga, dikomplain sama warga, akhirnya di demo, nanti ada suara-suara untuk penutupan, jadi kita rugi sendiri. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, setelah kita pertimbangkan aspek-aspek itu tadi, setelah kita dapat karakteristik, setelah kita dapat pengolahannya gimana, faktor-faktor yang tadi ekonomis dan lain-lain udah kita pertimbangkan. Nah, udah jadi nih perencanaannya dalam bentuk buku biasanya, atau buku kalau besok kalian di semester 6 atau 7 ada PBPAM sama PBPAB kan, tugas perencanaan. Nah, itu nanti mirip banget seperti itu. Jadi kalau bisa kalian kerjakan sebisa mungkin, sebaik mungkin. Dan bayangkan itu adalah proyek kalian di pekerjaan. Jadinya kalian kerjain itu, besok kerja itu kayak gini loh. Nanti aku tawarkan ke klien itu kayak gini, pengolahan limbah yang kayak gini pasti bisa diterima, atau paling enggak saya bisa mencuri perhatian lah. Nah, setelah jadi tugas besar tadi, tugas perencanaan tadi, kita sebelum bangun IPAL nih, pasti kan akan melakukan uji kelayakan atau percobaan skala kecil, skala lab. Yang misal IPAL itu kapasitasnya 10.000 meter kubik per hari, kita kan nggak mungkin bikin 10.000 langsung. Kalau di lab ya kita kecilkan dengan skala tertentu, dari 10.000 mungkin jadi cuman 5 liter per hari. Nah, itu ada hitungannya sendiri kan. Dikecilkan, ukurannya dikecilkan. Dosisnya yang digunakan dalam bahan kimia juga dikecilkan. Nah, itu untuk mengetahui sistem yang kita buat ini bisa berjalan dengan baik atau enggak, atau nanti bisa direvisi lagi. Oh, kayak gini, pakai bahan kimia ini enggak bagus, pakai bahan kimia ini. Nah, seperti gambar di samping ini adalah jar tes. Pasti ada kan alatnya di lab ini. Nah,
Di kimia lingkungan juga diajari, APL nanti juga ada praktikum juga. Nah, itu nanti kalian ikuti benar-benar gimana cara jar tes. Sehingga kamu waktu nanti disuruh untuk cari dosis optimum atau nanti perencanaan IPA mengetahui bahan-bahan kimia koagulan, flokulan yang cocok, kamu nggak tahu atau nggak dibodoh-bodohin orang lah. Nah, kalau kalian tahu kakak-kakak yang sekarang lagi skripsi itu sebenarnya contoh dari pilot project atau percobaan skala lab. Jadi kalau kamu sekarang masih semester 2, 4, itu kalau bisa sering-sering lah main ke lab. Kalau sekarang sih lagi tutup ya kampusnya, jadi nggak bisa. Tapi kalau udah normal lagi, bisa mungkin kalian banyak-banyak ke lab riset. Jadi kalian tahu itu kakak-kakak kalian bikin apa, itu skripsinya bikin apa. Itu penting, membantu kalian juga nanti kalau pada waktu melakukan jenjang yang seperti itu, nggak kaget juga, terus tahu gambarannya nanti bakal kayak gimana sih bikin skala labnya, itu nggak kaget. Jadi waktu skripsi itu lebih cepat lah istilahnya, kalian tahu tahapan-tahapan yang harus dilakukan dibanding kalian nggak tahu, dibanding kalian cuman main doang di kampus kan rugi juga. Antara main sama belajar itu harus seimbang lah paling nggak. Nah, ini diagram ketentuan teknologi pengolahan ini tadi hampir mirip sama yang diagram tadi ya. Cuman ini tuh lebih ke sifat apa sih treatment yang diperlukan kalau sifatnya organik atau anorganik. Nah, ini bisa dibaca sendiri sih nanti dikasih panitia kan tentang presentasi ini. Jadi bisa dibaca kalau ada organik ini perlu nggak sih treatment atau perlu filtrasi atau enggak, perlu sumber aktif atau treatment filter. Jadi ini lebih memudahkan sih jadi bagi kalian yang akan merencanakan pengolahan air limbah. Nah, tadi kan saya jelaskan pengolahan tahap awal tapi nggak menjelaskan secara langsung apa alat-alatnya. Nah, seperti ini alat-alatnya. Di tahap awal itu tujuannya apa? Minimalisir variasi konsentrasi, yaitu di bak equalisasi tadi, menghilangkan zat pencemar yang terbiodegradasi atau beracun, agar tidak mengganggu proses-proses selanjutnya, ya seperti lemak tadi. Dan pada umumnya proses tahap pertama ini mengolah secara fisika dan kimia. Nah, ini bisa dilihat nih seperti tahap awal. Kalau saya bilang kan limbah itu nggak cuma air aja, ada kotoran, ada padatan, ada sampah. Nah, itu bisa pakai bar screen. Kalau yang di sini contohnya mechanical bar screen. Bisa dilihat itu secara mekanikal mereka memisah antara padatan yang berukuran partikel yang lebih besar dengan air yang memiliki partikel lebih kecil. Terus koagulasi, flokkulasi, dan sedimentasi. Nah, ini suspended solid yang ukurannya kecil diberi bahan kimia yaitu koagulan dan flokulan. Pengadukan koagulan cepat, pengadukan flokulan lambat, akhirnya membentuk flok. Flok ini bisa dilihat bulatan-bulatan ini menggambarkan flok. Akhirnya kan mereka memiliki massa yang lebih berat ya. Akhirnya turun ke bawah karena bentuk dari desain bak sedimentasi itu mengerucut, mereka bisa berkumpul di bawah dari bak itu. Akhirnya bisa dipisahkan. Yang keluar apa? Yang keluar cuma air aja, air limbahnya tanpa suspended solidnya. Seperti itu. Nah, untuk lemak sendiri di sini contohnya itu di soft air flotation, DAF. Itu menggunakan injeksi udara atau memaksa udara berkompresi untuk memisahkan lemak dan air. Lemak atau minyak itu dipisahkan dari air sehingga proses selanjutnya lebih mudah. Nah, ini untuk pengolahan sekunder. Seperti yang saya jelaskan, sekunder itu apa aja sih? Ya, untuk mengolah apa saja sih? Ya, seperti ini untuk BOD, COD itu sangat efektif di pengolahan sekunder ini. Karena apa ya? Karena ada bantuan mikroorganisme, baik itu yang secara aerobik ataupun anaerobik. Dimana proses anaerobik kan tanpa adanya oksigen ya. Jadi yang berkembang cuman bakteri anaerobik, dan secara aerobik kita membutuhkan udara untuk bisa mengelola atau mengembangbiakan bakteri baik tersebut sehingga bisa menguraikan
kadar organik dalam limbah. Nah, ini seperti ini ada keterangan yang saya tandai merah ini yang penting-penting ya. Kenapa kok kita pakai anaerobik, nggak pakai aerobik aja mas semuanya? Nah, soalnya ada batas-batas yang kita harus tahu. Pengelolaan aerobik atau secara penambahan oksigen itu efektif di kadar organik yang di bawah POD-nya di bawah 1000 atau BOD-nya di bawah 2000. Nah, itu lebih efektif pakai aerobik saja. Ya, kalau lebih tinggi gimana? Ya masa kita pakai aerobik sebanyak 5 kali gitu secara seri. Jadi kan lebih makan tempat, lebih makan biaya untuk bahan untuk bikin bangunannya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita pakai opsi lain yaitu anaerobik, di mana anaerobik ini efektif dalam menurunkan kadar organik yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Nah, itu untungnya anaerobik. Tapi kenapa kok kebanyakan pakai aerobik aja? Ya, soalnya limbahnya ringan atau berat, menguntungkan atau tidak. Kalau pakai anaerobik itu ada keuntungan lain. Meskipun bangunannya itu lebih susah dibangun, ya lebih harus ekstra hati-hati lah. Nggak boleh ada udara yang masuk, terus sehingga sifatnya anaerobik itu keuntungannya mereka bisa menghasilkan gas metan yang bisa dimanfaatkan lagi untuk bahan bakar atau bahan proses produksi lagi. Karena dalam proses anaerobik itu proses degradasinya menghasilkan gas metan yang cukup tinggi sehingga bisa dimanfaatkan lagi. Kalau perusahaan memang mau investasi yang lebih bagus buat kedepannya, mungkin jika limbahnya memiliki organik yang cukup tinggi, itu lebih baik menggunakan anaerobik. Nah, nih macam-macam yang proses yang saya jelaskan tadi aerobik itu ada beberapa yang cukup mainstream atau cukup banyak digunakan. Yang paling banyak tentu aja proses lumpur aktif atau activated sludge. Nah, activated sludge ini menginjeksi oksigen terhadap di air limbahnya untuk menumbuhkan bakteri aerobik yang mendegradasi organik yang ada di air limbah seperti BOD, amonia, nitrit, nitrat, sulfat. Sulfur itu bisa degradasi oleh bakteri-bakteri yang ada di kolam aerasi. Apalagi ya, ini prinsipnya ada dua sebenarnya, ada lumpur aktif, ada biofilm. Biofilm ini apa? Kalau kalian pernah ke kamar mandi kalian kalau nggak dikuras airnya atau nggak diganti airnya didiemin selama beberapa hari, pasti ada yang licin-licin gitu kan, yang licin di bak mandi atau di gayung, itu biofilm. Nah, itu adalah bakteri baik sebenarnya untuk mengolah air limbah. Nah, proses ini di dalam skala besarnya itu ada di proses drinking filter, itu ini. Dis yang berputar ini, di bawah ini air limbahnya. Jadi yang berputar nanti ketika di bawah air limbah itu ikut ke atas, di atas itu adalah zona aerobiknya, di mana pasti akan kontak dengan udara. Jadi terjadi pertumbuhan bakteri di situ. Yang kedua apa? Ada drinking filter, di mana ada media terus yang dilalui oleh air limbah. Sama saja prinsipnya menumbuhkan bakteri biofilm. Yang ketiga apa? MBBR, moving bed biofilm reaktor. Nah, itu juga sama, tapi prinsipnya adalah medianya itu diinjeksi dengan udara, akhirnya medianya itu bergerak, makanya dibilang itu moving bed. Nah, ada yang bergerak sehingga bakteri itu melekat di media, menghasilkan berkontak dengan air limbah karena digerakkan, karena bergerak. Nah, otomatis limbah dan bakteri yang kontak ini terjadi degradasi juga. Yang selanjutnya adalah proses biologis yang anaerobik. Yang tadi saya bilang yang nggak selalu ada di polahan limbah biasa. Biasanya digunakan untuk limbah-limbah yang memiliki organik yang tinggi. Jadi kalian bisa lihat ya, ini kayak anaerobic lagoon, itu sebenarnya kolam yang dibikin untuk menampung air limbah. Jadi
Kalau pakai ini tuh contohnya kalau kemarin saya waktu SE ke Bali, waktu kuliah nih ya, itu di Nusa Dua ada pengolahan yang menggunakan lagun. Itu bisa kalian cari ITDC kalau nggak salah namanya perusahaannya. Nah itu pakai lagun untuk mengolah limbah. Kenapa kok pakai lagun? Soalnya minim cost. Yaitu cuma menyediakan lahan yang cukup luas. Kalau kalian punya lahan enak, kalau enggak ya susah juga, mahal akhirnya. Yang kedua yaitu tangki digester. Tangki digester ini kalau kalian pernah ikut mengolah kotoran hewan atau apa yang dijadikan biogas, itu mirip sama ini. Jadi ditimbun ditabung atau reaktor yang kedap udara, dibiarkan di situ selama beberapa waktu, akhirnya mereka terdegradasi kan oleh bakteri dan mikroorganisme, akhirnya menghasilkan gas. Gasnya ini yang dimanfaatkan sebagai biogas tadi. Seperti yang saya bilang tadi, metan itu digunakan sebagai bahan bakar juga. Nah, dan yang ketiga yaitu baffle reaktor ABR. Nah, ini seperti kalian lihat. Ini kalau kalian pernah gambar teknik, mungkin mirip sama yang kalian gambar septic tank di rumah. Nah, ini mirip sebenarnya sama ini. Prinsipnya juga sama. Tapi septic tank itu lebih sederhana. Baffle-nya paling cuma 2, 3. Kalau ini bisa sangat banyak untuk memperpanjang waktu tinggalnya atau waktu detensi. Nah, yang selanjutnya ini yang paling banyak di industri yang digunakan, industri yang memiliki organik besar seperti kelapa sawit, industri makanan, itu organiknya sangat tinggi. Jadi biasanya menggunakan USB atau upflow anaerobic sludge blanket, mana di bawah itu ada media yang dipasang atau media yang berlumpur lah. Bakteri itu membentuk lumpur di bawah ini. Akhirnya nanti air itu dimasukkan dengan pompa ke atas. Dengan waktu tinggal tertentu berkontaklah media lumpur ini dengan air limbah secara anaerobik, sehingga akhirnya terdegradasi membentuk hasil sampingnya gas dan hasil samping lumpur. Yang keluar hanya airnya saja, air yang sudah diturunkan kadar organiknya. Itu. Yang selanjutnya ini yang terakhir. Kenapa kok langsung ini? Umumnya pengolahan limbah itu cuma memakai sampai ke secondary treatment. Kalau sudah sampai tertiary treatment itu udah sampai yang mau dimanfaatkan lagi. Biasanya yang mengincar koper emas itu pasti memanfaatkan air limbah tadi untuk digunakan kembali sehingga sebisa mungkin tidak dibuang. Nah, kalau lumpur sendiri nih, bisa bilang tadi ada 3 yang paling umum, yaitu slash drain bed. Nah, dikeringkan di tempat kayak kolam gitu aja, sehingga air itu terpisah dari lumpurnya. Dan matahari itu sangat berperan di slash drain bed. Jadi kalau kayak musim hujan gini ya nggak efektif, airnya nggak kering-kering juga lumpurnya. Hanya biasa perusahaan beralih ke belt press atau screw press, di mana itu tidak bergantung dengan alam, tapi investasinya cukup mahal di awal karena menggunakan alat-alat dan desain mekanikal yang cukup rumit. Tapi dengan alat-alat ini tuh lebih efektif dalam mengelola limbah secara terus-menerus, nggak bergantung dengan alam. Nah, itu saja sih kalau yang saya ceritakan atau saya sharing tentang pengolahan air limbah. Kalau yang ini tuh bisa kalian lihat, saya mengambil beberapa contoh. Ini tuh kalau air limbah diolah di wastewater treatment yang udah sangat baik. Kenapa saya bilang sangat baik? Di sini tuh nggak cuma ngolah air limbahnya sampai baku mutu aja, mereka memanfaatkan semuanya. Jadi ini kalau dibilang zero waste lah. Kalau tadi cuma sampai secondary treatment itu cuma sampai sini, sampai yang garisnya coklat aja ini. Nah, itu ada pengolahan tahap 3-nya atau pengolahan tambahan yang bisa dipakai untuk kegunaan produksi selanjutnya. Sepertinya ada filtering, klorin mixing itu kan buat menetralisir air limbah yang kita keluarkan sehingga dapat dipakai lagi. Nah, kemudian di sini juga ada jelaskan kenapa kok semuanya diolah. Lumpur juga diolah, bisa dipisahkan, yaitu seperti ini
lumpur sisa lumpur itu kan ada dua, lumpur alum atau lumpur kimiawi yang dari tahapan sedimentasi awal praset itu lumpur B3 bisa dibilang. Kalau yang lumpur biologis yaitu dari lumpur yang secondary treatment, aerasi, terus anaerobic digester, itu tuh lumpur-lumpur yang bisa diolah lagi menjadi gas. Itu nanti di sini dicontohkan didistribusikan ke kota, sehingga tidak ada yang dibuang secara cuma-cuma gitu, semua udah dimanfaatkan secara ekonomis, sehingga untung besar lah bisa dibilang pengolahan limbah ini. Jadi nggak ada ruginya investasi di awal, untuk kedepannya itu lebih mudah. Nah, ini juga dimanfaatkan semuanya. Jadi ini lumpur, jadi digester, diolah, jadi gas, jadi menggerakkan turbin, jadinya listrik. Untuk air limbahnya tadi, jadi second clarifier, diolah secara UV atau ultraviolet, jadinya air bersih yang bisa dimanfaatkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, kalau ini adalah pengolahan air limbah yang saya lakukan di sini. Dikarenakan ini adalah industri pestisida, di mana limbahnya itu nggak seberapa banyak sebenarnya. Kalau ngomongin limbah yang menantang dan banyak itu lebih ke tempatnya Mas Dondi sekarang. Kawasan industri kecilan itu limbahnya sangat besar, sehari itu 10.000, dengan saya itu sehari cuman 20 sampai 30 meter kubik lah, sangat kecil. Karena kebanyakan limbah domestik. Kalau Mas Dondi itu semua limbah di industri itu diolah. Sehingga pengolahannya itu cukup sederhana, di mana cuma membutuhkan ekualisasi. Di sini ada ekualisasi, di sini ada pengadukan, di mana penambahan dosing bahan kimia seperti PAC atau NaOH untuk supaya limbahnya itu netral, kemudian diendapkan di sedimentation chamber. Dimana sedimentation chamber ini nanti ke pengolahan, ini kan pengolahan tahap 1 ya, pengolahan primer. Lanjut ke pengolahan tahap 2, yaitu sekunder, dimana ini proses biologis udah kolam aerasi 1, aerasi 2, aerasi 3 jalan secara seri, akhirnya diendapkan di final clarifier chamber. Nah, di sini dipisahkan, nanti ada lumpur di bawah, akhirnya keluar ke intermediate chamber. Nah, final clarifier chamber ini nanti lumpurnya dialirkan ke sludge chamber, di mana sludge ini nanti yang diolah, kemudian dikeringkan, diletakkan di tempat penyimpanan limbah B3 atau TPS B3. Nah, ini setelah udah masuk intermediate chamber, ada tahap ketiganya. Kenapa? Soalnya kita nanti akan dimanfaatkan sebagai, entah itu untuk cuci flushing produk, entah itu untuk flushing zona produksi kita, sehingga tidak mencemari air yang lebih bersih, atau air yang kita manfaatkan itu air yang bukan air baru. Jadi sebisa mungkin kita tidak menimbulkan limbah baru, seperti itu. Nah, ini bagian yang kelupaan deh kayaknya. Nah, ini dari proses lumpur tadi itu kan disimpan ke TPS B3. Kita sebagai yang mengelola lingkungan di industri itu wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kalau kita nggak punya izin untuk mengelola limbah B3, ya kita harus pakai jasa dari pihak ketiga untuk mengelolanya. Jadi kita itu kirim limbah B3 kita ke pihak ketiga yang bisa mengelola. Itu. Jadi intinya dari pengolahan limbah itu sebenarnya kita berupaya untuk memproses limbah supaya jadi air yang lebih ramah lingkungan, yaitu dengan cara apa ya, dengan mendegradasi kandungan organiknya atau mengubah fasenya. Seperti kalau mengubah fase itu ya seperti aku bilang tadi kan, kita endapkan suspended solid itu sebenarnya kandungannya cukup tinggi kalau di limbah, sehingga kita pisahkan jadi fase padat yang nanti akhirnya jadi limbah B3. Sebenarnya kita itu bertugas untuk mengelola itu, memisah-misahkan itu atau mereduksi itu dengan cara mendegradasi dengan mikroorganisme yang ada di pengolahan sekunder. Prinsipnya EPAL itu seperti itu sebenarnya, cukup mudah dipahami. Yang penting kalian kan masih ada mata kuliah ke depannya, yaitu diikuti dengan baik. Paling nggak kalian dengerin lah waktu dijelaskan, jangan tidur.
Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang bertanya bisa dikirim di chat atau ditanyakan secara langsung. Nah, ini untuk Mas Lemba dari Kak Dika Prahutama ada pertanyaan. Saya bacakan, Pak Andrisah, apa saja yang perlu diperhatikan ketika terjadi shock load dalam proses WWTP dan solusinya seperti apa? Nah, untuk Mas Lemba bisa dijawab. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Dika. Nah, ini sebenarnya merendah ini Mas Dika, ini tahu sebenarnya jawabannya apa. Nah, kalau dari saya sendiri ya, ketika terjadi shock load atau shock loading, atau kalau istilahnya tuh limbah yang masuk itu nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di atas baku mutu kita. Ini sebenarnya perlu dihindari ya. Kalaupun sudah terjadi, itu kita perlu ada penanganan di mana itu sebenarnya masuk ke tanggap darurat. Kita di awal ketika perencanaan pasti harus merencanakan kalau terjadi shock load sewaktu-waktu itu apa yang kita lakukan. Kalau saya mendesain IPA, kalau ada lahan itu pasti saya membuat kolam tampungan cadangan. Atau kalau kita bikin kolam ekualisasi itu ada dua, ada ekualisasi yang dipakai, ada sebagai spare cadangannya. Jika kita tahu ada limbah masuk yang membuat WWTP itu shock load, jadinya kita masukkan itu ke bak ekualisasi yang spare tadi sehingga tidak merusak sistem. Dan apabila itu udah terjadi, maksudnya udah masuk ke sistem limbah kita telah tahu atau kayak gimana, akhirnya kan kita merusak sistem yang sudah ada. Otomatis kalau shock load itu kalau nggak clogging, kalau terus padatnya tinggi, kalau bahan kimianya terlalu banyak atau toksiknya terlalu tinggi, itu aerasinya bakterinya bakal mati. Nah, itu kita perlu waktu untuk membuatnya jadi stabil. Seperti kita bisa di tangki yang udah terlanjur itu kita bisa menambahkan bakteri starter atau menggunakan treatment tertentu. Kalau semama ada lemak yang masuk, kita pasti pakai boom atau kita pisahkan lemaknya dulu supaya aerasi bisa berjalan normal. Kalau enggak, kalau terlalu tinggi kalau terlalu asam kita tambahkan basa. Sebenarnya prinsipnya seperti itu. Tapi kalau sudah masuk itu beda cerita, treatmentnya bakal lebih lama, bakal lebih susah. Nah, mungkin kalau shock load terjadi itu kita tahu dari awal, oh ini limbahnya bakal masuk kayak gini nih. Bakal kita taruh di kolam spare yang bisa kita olah tersendiri, jadi tidak merusak sistem. Ya, itu kalau udah terjadi ya bisa mungkin kita mempertahankan sistem dengan cara penambahan entah itu bakteri starter yang digunakan lebih banyak atau penambahan kapasitas oksigen yang diinjeksikan, itu kalau di kolam aerasi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk Mas Lemba sudah menjawab. Dan kakak peserta kuliah kamu yang lain, apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Oh ya, ini dari Kak Azahra Hanggararas. Untuk Mas Doni, saya ingin bertanya, kira-kira standar penggantian filter bag apa itu seperti apa ya Mas? Lalu untuk kerugian dan kelebihan dari sistem pengolahan yang Mas Doni jelaskan tadi, apa saja ya Mas? Terima kasih. Mas Doni bisa dijawab. Ya, saya akan menjawab untuk standar penggantian filter bag ya. Standarnya tadi dari pressure sih, sama effluent WWTP yang masuk ke raw water tank tadi ya. Kalau
effluent WTP kayak ada lumpur yang ikut, ya pasti lebih sering ganti lah. Karena pasti banyak lumpur yang ikut, terus akhirnya kena ke filter bag itu. Nah, filter bag itu bisa dibilang mahal ya. Kerugiannya cuma satu sih, mahal semuanya. Kerugiannya cuma satu. Untuk penggantian filter bag, kalau effluent WTP itu bersih, bagus, ya mungkin dalam sehari paling ganti cuma 2 kali, atau bahkan nggak ganti. Itu effluent WTP yang bagus. Kalau di Mayora ya, kalau tempat dulu saya bekerja itu kayak gitu. Kalau pas effluentnya jelek, bener-bener ada lumpur yang ikut sedikit lah, itu satu shift kan 8 jam, bisa sampai 4 kali ganti. Dan bayangkan, satu filter bag itu harganya di atas 100.000. Kira-kira kayak gitu. Untuk kekurangan, untuk apa, kelemahan dari WTP yang saya jelaskan, itu ya mahal, itu aja sih. Jadi benar-benar harus dirawat. Membran puluhan juta untuk membran RO. Untuk regenerasi ya pakai garam, biasanya itu tergantung sih sebenarnya. Kalau di Mayora itu pakai 75 kilogram garam, ya garam ya bisa dibilang murah juga sih kalau garam. Ya kira-kira itu sih. Dirawat benar-benar, dicek benar-benar, soalnya dulu pernah kejadian membran RO itu rusak ya. Jadi ya, aduh, dari atasan itu ngeri lah intinya di tempat kerja itu. Jadi ya dirawat benar-benar. Kelemahannya cuma itu. Cara perawatannya, kita sebagai operator ya tanggung jawabnya dilihat betul checklistnya, seperti itu. Itu aja sih kelemahannya. Mahal, itu aja. Ya Mas, terima kasih untuk jawabannya. Iya, terima kasih Mas atas jawabannya. Nah, ini dari Mas Rehan Adista ingin bertanya untuk Mas Lemba. Mas Lemba izin bertanya, apakah proses pengolahan dari limbah B3 berasal dari industri kimia seperti tempat Mas bekerja, dan limbah B3 yang berasal dari rumah sakit, apakah sama? Jika ada perbedaannya, apakah jauh berbeda atau sama saja? Terima kasih, Mas. Ya, saya jawab ya. Iya, Mas. Jadi kalau limbah yang dari industri kimia sama industri rumah sakit itu jauh berbeda sebenarnya. Sama-sama B3, tapi sifat dari karakteristik B3-nya itu beda. Kalau kimia kan biasanya iritan. Kalau di rumah sakit itu limbahnya sebagian besar infeksius atau mengandung hal-hal yang bisa menginfeksi secara penyakit atau persebaran bakteri jahat yang mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi pengolahannya pun beda. Kalau rumah sakit itu bisa pakai insinerator kan. Dengan kalau pakai kita sebagai industri kimia itu mayoritas yang kita buang sebagai tiga itu X produk, X bahan baku, atau enggak lumpur, atau dari produk reject, seperti itu. Jadi limbahnya benar-benar beda. Kalau rumah sakit kan dari sebenarnya rumah sakit itu limbah domestik tapi di rumah sakit, sehingga regulasinya itu khusus karena rumah sakit itu yaitu tadi limbahnya infeksius, seperti itu. Bedanya seperti itu. Benar-benar beda ruang. Ya, terima kasih untuk Mas Lemba jawabannya. Ada yang ditanyakan lagi untuk teman-teman?
Iya, apabila ada yang ditanyakan bisa langsung di chat di kolom chat atau ditanyakan langsung kepada narasumber Mas Lemba atau Mas Dandi. Ini dari Mbak Pinastika Almira. Untuk Mas Dondi, izin bertanya, untuk proses wastewater treatment, persentase yang dibuang ke sungai dan masuk kembali raw water tank berapa ya? Terima kasih, Mas. Oh ya. Ya, untuk presentase sebenarnya saya juga kurang tahu ya. Intinya ada yang dibuang dari WTP effluent masuk ke fishpond, lalu ada yang dibuang dan sebagian ditransfer ke raw water tank, ke WTP recycle itu ya. Jadi intinya di WTP recycle itu juga masih banyak rejekan ya. Contohnya di reverse osmosis tadi saya bilang, setelah proses filter bag, setelah proses ion exchange, masuk ke reverse osmosis juga yang tadi reject itu juga dibuang ke badan air. Terus saya pas di filter bag, waktu mau penggantian, itu juga pasti ada pembuangan, kan di drain dulu baru bisa ganti filter bag. Banyak air yang dibuang untuk di badan air sih sebenarnya. Cuman ya, kira-kira sebagian yang masuk itu bisa dimanfaatkan lagi di industri. Contohnya yang saya sebutkan di Mayora itu untuk umpan boiler ya. Kira-kira itu. Sama saya dulu pernah magang di Aqua semester 6. Itu dari effluent WWTP itu langsung dibuat untuk air toilet ya, untuk penyiraman toilet, urinal, kayak gitu. Langsung, nggak diolah setahu saya. Bukan buat cuci tangan tapi ya, itu buat apa, pembilasan air toilet, kayak gitu. Untuk persentase, ya sebagian lah. Tapi lebih banyak yang kebuang sih sebenarnya. Kira-kira segitu aja dari saya. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas Dodi. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Adila Ambarwati untuk Mas Lemba. Mas Lemba, saya izin bertanya, sebelumnya tadi kalau tidak salah Mas Lemba bilang kalau ada limbah yang mengandung lemak. Dan jika kita salah stepnya, bisa salah semua. Nah, itu cara mengetahui limbah tersebut ada lemaknya bagaimana dan bagaimana treatmentnya. Terima kasih, Mas. Untuk Mas Lemba bisa dijawab pertanyaan. Terima kasih. Ya, saya jawab ya. Kalau mengenai limbah itu mengandung lemak atau tidak itu sebenarnya kalau secara visual ya, kalau memang lemaknya itu bukan yang terdispersi atau jadi partikel yang sangat kecil jadi satu dengan air, itu bisa dilihat dengan cara coba aja ambil limbahnya, kalian taruh di gelas atau wadah, kalian biarkan beberapa menit lah. Itu untuk kalau secara awam ya, itu nanti ada yang lemak itu sifatnya pasti akan berpisah kalau kondisi airnya itu tenang atau laminer. Nah, itu otomatis dia terangkat ke atas karena partikelnya lebih ringan dari air. Nah, kalau yang lebih susah itu kalau lemaknya terdispersi, kayak rumah potong hewan atau rumah produksi sosis, bahan olahan makanan lemak laut, itu lemaknya nggak bisa kelihatan secara langsung, bener-bener kayak air tapi warnanya kuning. Itu didiamkan pun itu lama buat naik, bisa berjam-jam. Nah, jadi itu pasti perlu uji yang lebih baik, yaitu diuji ke lab mau nggak mau. Uji oil and gas, minyak lemak
di lab. Itu paling paling pasti dan paling bagus lah. Itu. Ya, sudah menjawab. Iya, Bagaimana? terima kasih. Jadi, Ya, terima kasih, Mas. untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Sultan Afarizi. Mas, saya mau bertanya, tuntutan apa yang sering diberikan oleh atasan itu apa? Tuntutan apa yang sering diberikan oleh atasan itu apa aja, Mas, biasanya? Terima kasih. Ini mungkin untuk Mas Dodi dan Mas Lemba bisa menjawab pertanyaan dari Mas Sultan. Terima kasih. Dondi dulu atau saya dulu? Don. Lembah dulu. Ya, monggo. Terserah. Lembah dulu. Ya, kalau tuntutan dari atasan itu sebenarnya udah tertera di job desk kita ya. Kita kan di awal tahun itu pasti ada target-target pekerjaan atau timeline pekerjaan yang kita harus lakukan ya. Nah, tapi kalau itu sih udah biasa, maksudnya nggak ada yang mengejutkan gitu, tekanan-tekanannya biasa aja. Cuman waktu deadline-nya itu yang kita biasanya kita Indonesia lah, Indonesia kerja biasanya deket-deket dengan deadline. Itu yang bikin kita agak tertekan sebenarnya. Waktunya udah deket, kerjanya masih banyak. Nah, itu yang bikin susah. Lain lagi kalau kerjanya emang kita udah kecil dari lama, mendekati deadline sih sebenarnya agak ringan. Beda lagi cerita kalau lagi audit. Itu tekanannya emang lebih tinggi karena audit kan auditor eksternal apalagi kan. Kalau audit itu kita dituntut untuk sistem kita itu udah bener atau enggak sih kerja, udah menjalankan sesuai SOP, sesuai instruksi kerja atau gimana lah. Itu tekanannya lebih besar karena kita di audit oleh orang luar yang notabene kita adalah auditor yang udah berpengalaman gitu loh, tahu kelemahannya. Oh, ini pasti nggak dikerjain kayak gini nih, gimana lah. Itu tekanannya kayak gitu sih di kerjaan sekarang. Nah, Mas Dondi itu selanjutnya. Oke. Ya, terima kasih untuk Mas Lemba. Selanjutnya Mas Dondi bisa Oke, menjawab. sebenarnya tuntutan atasan itu dari apa, jabatan sih sebenarnya. Beda jabatan, beda tuntutan. Yang saya tahu waktu saya kerja di Mayora, jujur saya sangat kaget dengan tuntutannya. Karena tuntutan sebagai operator itu, ya saya S1, saya operator, ya agak rendah ya di factory atau di industri itu. Tuntutannya tuh jauh beda ya. Jadi dia nggak lihat apa ya, effluentnya kayak gimana atau tekanannya kayak gimana, lebih ke 5R-nya sih, lebih ke kebersihan, cat, karat. Itu tuntutan. Jadi misal ada temuan nih, pompa kalian atau mesin rotor pengaduk kalian berkarat, itu difoto. Nah, kita sebagai operator tentu punya tanggung jawab buat ngecat untuk memperbaiki agar tidak berkarat. Ya, tuntutannya beda-beda sih. Yang pasti dan yang paling penting biasanya untuk meminimalisir itu cost. Jadi lebih baik dirawat daripada nggak dirawat, karat, rusak, nanti harus lebih mahal. Ya tuntutannya biasanya ke cost sih biasanya. Kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih jawabannya dari Mas Doni dan Mas Lemba. Bagaimana Mas Sultan bisa menjawab? Sudah cukup terjawab pertanyaannya? Terjawab, terima kasih Mas-mas yang sudah menjawab. Iya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Aura Maulida. Ini untuk Mas Lemba. Mas Lemba, izin bertanya. Apabila terjadi kerusakan di salah satu pengolahan, apakah seluruh proses pengolahan tersebut akan dihentikan sehingga limbah yang ada tidak langsung dibuang ke badan sungai? Atau bagaimana solusinya? Terima kasih. Untuk Mas Lemba bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Aura Maulida. Oke. Ya, tadi apa?
salah satu pengolahan kerusakan. Ya, jadi kalau ada kerusakan di salah satu ya, yang paling seringnya tuh bukan kerusakan secara total sih ya. Paling ada kerusakan di, kan komponen mekanik itu ada banyak. Kalau di IPAL itu kayak pompa, blower. Pompa sendiri kan ada pompa air atau pompa dosing buat bahan kimia. Nah, itu kalau rusak, biasanya itu tetap berjalan. Kalau seumpama itu emang bukan kayak apa, bukan mati secara total ya, bukan bukan rusak secara total biasanya. Jadi tetap berjalan tapi diakali biasanya. Kita langsung, kalau di IPAL sih perusahaan ya, kalau skala perusahaan itu pasti udah ada standar tanggap darurat, kayak kalau pompa ini mati atau pompa ini ada masalah, itu pasti udah ada spare-nya atau pompa lain yang bisa digunakan, walaupun itu debitnya biasanya lebih kecil atau tidak sesuai, tapi minimal itu bisa membantu olah limbah agar tidak terlalu berjalan timpang atau sistemnya tidak baik lah, seperti itu. Jadi nggak langsung dibuang, kita pasti langsung upaya gimana caranya tanggap darurat itu bisa berjalan. Kayak dosing pumpnya rusak, pompanya ada, oh ada, masih jauh, oh enggak, paling setengah jam, oh ya udah setengah jam itu kita biasanya kita injeksi secara manual. Kalau emang nunggu sejam atau setengah jam itu masih bisa injeksi manual. Kalau kalau enggak, ya udah kita biarkan setengah jam itu kan. Kalau dari debit kecil itu nggak ada masalah sih sebenarnya, karena pelan selanjutnya pasti diolah, tapi pasti hasil akhir yang pada tenggang waktu itu yang lolos pasti nggak sesuai baku mutu, paling nggak mendekati lah itu. Jadi kalau rusaknya secara menyeluruh atau aerasi, kayak aerasi itu tiba-tiba mati blowernya, nggak bisa jalan kan itu, ya udah kita tampung, harusnya kita berhenti dulu, kita repair sebisa mungkin, baru jalan lagi. Bisa kita tampung, mau nggak mau kita berhenti dulu sampai benar-benar itu bisa jalan, atau nggak bisa jalan baru kita lepas. Seperti itu. Iya, ya terima kasih untuk Mas Lembar jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad Firdaus Kamal. Saya ingin bertanya, untuk pengolahan lumpur yang dilakukan di PT Petrokimia Kayaku menggunakan apa ya? Dan biaya investasinya kira-kira berapa? Nah, itu ditujukan untuk Mas Lemba. Mungkin Mas Lemba bisa dijawab. Terima kasih. Ya, kalau izin jawab ya buat Mas Gaus, kalau di sini tuh lumpur itu nggak dominan, Mas. Jadi lumpur itu di sini sangat sedikit dari IPAL. Karena kan rata-rata IPAL itu cuman mengelola limbah dari kebutuhan domestik. Kalau di B3 sendiri pun itu kebanyakan dari limbah produksinya. Jadi langsung dari produksi, cuma kita ada reject kemasan. Kan kita industri pestisida nih, mau nggak mau kan bahan bakunya itu beracun pasti. Bahan bakunya itu B3, nah kalau ada reject itu pasti langsung masuk ke TPS B3. Jadi limbah di sini itu kebanyakan padat. Kalaupun ada cair, itu pasti udah dalam bentuk tadi atau dikemas dalam tank drum metal yang udah ditutup rapat seperti itu. Kalau untuk lumpur di sini sangat ringan, Mas. Biayanya paling, kalau investasi biaya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas di sini tuh cuman ada bak menampung lumpur, yaitu sludge chamber, dan juga drain bed yang cukup kecil, karena paling ukurannya 2 meter kubik lah. Karena sangat kecil untuk lumpur di sini diolah. Karena hasilnya juga kecil. Kalau mau yang banyak itu yang tempatnya Mas Dondi itu sehari mungkin bisa 2 ton lah. Dan di sana mungkin Mas Dondi bisa jelaskan lah kalau di sana itu pakai apa, kayak gimana. Kalau di sini ya seperti tadi, cukup ringan pengolahan lumpur. Terima kasih. Kok dilempar ke saya? Nah, Terima kasih untuk Mas ya. Bagaimana? Ya, kalau untuk di WWTP NIP ini ya, lumpurnya emang banyak banget sih. Soalnya kan debitnya juga banyak. Di sini kita cuman manfaatin press aja sih, jadi di press, di dewatering ya kalau kata Mas Lemba tadi, di dewatering,
Ya biasanya ya emang bisa sampai 2 ton sih sehari. Emang ya kira-kira cuman bed press saja, terus ditampung baru dikirim ke pihak ketiga. Itu aja sih. Ya, terima kasih untuk Mas Lemba dan Mas Dondi atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Barbara Tenesia. Untuk Mas Lemba dan Mas Dondi, saya ingin bertanya bagaimana tentang gambaran dunia kerja itu seperti apa dan tips agar sukses dalam dunia kerja. Terima kasih. Mas Dondi dulu bisa menjawab. Ya, untuk gambaran dunia kerja ya, ya kayak dibilang Mas Lemba tadi, kayak di organisasi aja job desk-nya. Walaupun saya bukan anak organisasi, saya kupu-kupu, ya kira-kira seperti itu. Cuman untuk di dunia kerja itu jangan terlalu minder, jangan terlalu takut dulu lah. Kita ini udah kuliah ya, jadi punya dasarnya lah minimal. Kita tahu, tinggal paling cuman penyesuaian diri aja. Jadi jangan takut bertanya, jangan malu kalau nggak tahu, itu wajar sih. Jadi dunia kerja itu ya kayak gitu aja. Paling tuntutan dari atasan yang harus diperhatikan. Jadi jadi kalau nggak tahu tanya. Soalnya kan ya bisa dibilang kita masih baru. Jadi mending kalau nggak tahu jangan malu bertanya lah intinya, sama bergaul sama teman-teman, komunikasi yang paling penting. Kira-kira itu dari saya. Ya, lebih proaktif ya, Mas. Ya, seperti itulah Untuk kira-kira. ya Mas Lemba bisa menambahkan. Ya, kalau dari saya sih tadi yang dibilang Mas Dondi itu udah mencakup semua ya. Paling kalau ngomongin tentang kalian sekarang mahasiswa, kalau mau ngerasain kehidupan pekerjaan kayak gimana ya, paling gampang ya ikut kepanitiaan, ikut organisasi, itu paling gampang. Gambarannya sama, kalau kalian ngerasa di organisasi itu capek ya, kerja juga kayak gitu sebenarnya. Sama aja. Cuman kan bedanya kalau di pekerjaan kalian dibayar dengan materi, di organisasi kalian dibayar dengan pengalaman. Gitu aja. Jadi selagi kalian masih mahasiswa ya, itu aja, explore diri. Kalau kalau nanti udah di dunia kerja ya, kata Mas Dendi itu tadi bener, jangan minder. Terutama ya kalian jangan pernah ngerasa UPN itu kecil atau kayak gimana. Enggak, sama aja kalian ketika lulus S1 itu bejibun. S1 sama aja, tergantung kalian mau kayak gimana. Jadi sebisa mungkin kalian tuh branding diri kalian sebaik mungkin, bekal kalian sebanyak mungkin dari perkuliahan ataupun dari kehidupan di luar kuliah, itu penting sih. Terus komunikasi paling penting kalau dalam kerja itu, komunikasi segalanya. Itu aja. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Mas Dondi dan Mas Lemba. Bagaimana Mbak Barbara? Iya, terjawab. Terima kasih, Mas. Ya, cukup menjawab ya, Mbak. Ya. Pertanyaan Saludin Prasetyo. Mas Lemba, saya mau bertanya. Umumnya, sebelum kita mengolah limbah, kita melakukan percobaan terlebih dahulu di lab supaya mengetahui kadar apa saja yang terkandung, serta berapa konsentrasinya. Apakah percobaan tersebut dilakukan secara berkala atau hanya sekali saja? Terima kasih. Untuk Mas Lemba, bisa dijawab pertanyaannya. Oke, saya jawab ya. Kalau kita tadi kan udah tentukan gimana perencanaannya, udah jadi gambaran IPA-nya bakal kayak gimana, bangunannya apa aja, bentuknya kayak gimana, ya kita lakukan percobaan skala lab. Nah, di percobaan skala lab itu ada dua sebenarnya. Ada yang secara batch atau sekali jalan, dimana kalau batch ini biasanya kita cobanya itu mengenai dosis.
dosis bahan-bahan kimia atau dosis penambahan-penambahan yang ada di IPAL itu jalannya secara batch. Jadi cuma sekali jalan. Nah, setelah dapat batch tadi, kita baru jalan ke continue-nya, running secara continue. Itu secara berkala seperti kita bisa jalan, kita amati 2 minggu, 3 minggu ini kayak gimana performa IPAL-nya, hasil outletnya kayak gimana, naik turun, kita bikin resume lah, kita bikin laporan kayak gimana. Nah, itu jawabannya. Jadi dua-duanya jalan. Yang sekali jalan itu juga ada, yang secara berkala itu juga ada. Karena untuk memastikan perencanaan kita baik atau enggak, itu penting banget untuk kita bikin skala labnya. Karena gimana ya, kalau kalian itu emang udah puluhan tahun bergerak di bidang limbah, itu nggak apa-apa lah kalian nggak melewati proses ini. Tapi kalau bagi kalian atau aku yang masih baru di bidang limbah, belum banyak pengalaman, itu step ini itu sangat penting. Karena kita nggak mau kan salah bikin perencanaan di awal-awal kita baru bisa kerja gitu. Ya, terima kasih jawabannya dari Mas Lemba. Selanjutnya, mohon maaf Mas Awal, pertanyaannya. Iya, udah cukup. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Indah Nur. Mas Andrisa mau bertanya, saya ingin mengetahui metode atau cara cepat dan tepat dalam pengolahan limbah rumah potong hewan. Terima kasih, Mas. Untuk Mas Lemba bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Indah. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau rumah potong hewan ya seperti saya bilang tadi, rumah potong hewan itu kebanyakan lemak darah. Jadi organiknya tinggi. Kalau yang paling cepat kayaknya nggak ada ya. Yang paling tepat kayaknya mungkin dari gambaran saya. Kalau dari pendapat, pasti dari pendapat teman-teman yang udah kerja juga beda-beda. Ada yang mau pakai pengolahan ini, ada yang pakai pengolahan ini. Kalau saya sih yang pasti dipisah dulu lemaknya. Karena kalau kita mau pakai biologis, lemak itu sangat mengganggu, bebannya sangat berat. Nggak bisa bakteri kita yang mati, limbahnya nggak terolah, ya udah selesai. Jadi yang utama, yang paling penting ya udah itu lemak bisa dulu. Ke belakangnya sih gampang sih kalau udah lemaknya kepisah, airnya udah lemak, kita bisa pakai sedimentasi, penambahan koagulan itu buat ngilangin warna merah, itu bisa pakai aerasi juga bisa, tergantung nanti sepekat apa limbahnya, sepekat apa darahnya itu baru kita coba dulu. Nggak bisa, kalau aku sendiri pun belum pengalaman di bidang rumah potong hewan yang benernya, tapi kalau limbah yang dari rumah potong hewan pernah ngolah juga di tempatnya Mas Donggi sekarang, itu juga ada. Jadi yang paling penting pisah dulu lemaknya, belakangannya sih udah kayak limbah biasa. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Lemba atas jawabannya. Dan selanjutnya dari Mas Dava Sigri, Mas mau bertanya, bagaimana menyesuaikan diri dalam bekerja bagi yang masih fresh graduate? Kan biasanya kaget karena tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Terima kasih. Ini Mas Lemba dan Mas Doni bisa dijawab pertanyaannya dari Mas Dava. Oh, dari Mas saya dulu Lemba. ya? Oh ya. Ya. Tadi apa pertanyaannya, menyesuaikan diri dalam bekerja. Kalau menyesuaikan diri dalam bekerja tuh yang penting kamu pede aja dulu. Terus yang kedua itu yang paling penting adaptasi ke lingkungan baru, bukan ke sebenarnya ilmu. Kalau di pekerjaannya tuh bakal keluar sendiri, soalnya kan kalian kuliah ya udah pasti 4 tahun menerima materi tentang itu aja. Kalau yang susah itu yang bikin orang gagal adaptasi di pekerjaan itu sebenarnya lingkungan. Kalian mungkin nggak cocok sama lingkungannya atau apa. Itu sebelum kalian masuk kerja juga nggak bisa kalian tahu lingkungan kerjanya kayak gimana. Kalian tanya ke HRD-nya itu waktu rekrutmen kayak gimana, Pak, di sini tuh kayak gimana budayanya. Nah, kalian dapat gambaran kan di tempat kerja kalian kayak gimana. Setelah kamu keterima kerja di situ, ya udah kalian berbaur lah dengan teman-teman di situ, jangan merasa canggung atau
Jangan merasa kalian anak baru terus nggak dikenal atau bagaimana. Ya udah membaur aja. SKSD dulu lah nggak apa-apa. Kalian kan belum tahu apa-apa di situ. Ya udah, kalau udah kenal, enak kok ke depannya, bakal enjoy. Intinya kerja itu kalau kalian enjoy di situ di lingkungannya, kalian bakal kerasa kayak kuliah ya, kayak main aja di situ. Kerjanya ya kerja biasa, temenan ya temenan di kantor. Ya, hidup kalian itu 40% di pekerjaan loh setelah lulus. Jadi harus siap dengan konsekuensinya seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Lenda atas jawabannya. Mas Dondi, dipersilakan menjawab. Ya, untuk saya sendiri sebenarnya apa yang dikatakan Mas Lemba sudah mencakup semua. Nah, ini saya mau curhat sedikit ya. Dulu Ya, saya kan habis wisuda itu sempat nganggur 5 bulan ya, rasanya itu gak enak banget. Itu terus akhirnya dapat panggilan dari Mayora, walaupun posisinya operator ya. Itu seneng banget rasanya daripada nganggur jadi beban keluarga, beban negara juga. Itu rasanya seneng sih, walaupun cuma jadi operator ya. Nah, untuk beradaptasi, sebenarnya yang harus dilakukan itu komunikasi sama jangan nyerah dulu lah sama tekanan. Karena saya waktu masuk Mayora itu di ospek sih, kira-kira di ospek kayak gitulah. Suruh murah sampit, suruh ngecat inilah, ngecat itulah, suruh nyapu, bersih-bersih. Ya kira-kira untuk adaptasi ya kuatkan mentalmu sendiri sih, sama ya jangan apa ya, pikirannya itu jangan terlalu takut lah ya. Yang penting sama-sama kerja, yang penting komunikasi, kita punya dasar ilmu-ilmu WTP atau WTP yang sudah dibekal di kuliah, ya kira-kira cocok sama nggak cocoknya orang itu wajar ya, nggak cocok, cuman ya yang penting komunikasinya dijaga. Karena mental kamu sendiri sih yang menentukan kamu masih mau kuat bertahan atau disiksa sedikit, ditekan dikit udah mau keluar. Soalnya banyak sih pengalaman teman saya yang masuk di Mayora, sama-sama Mayora, nggak cocok sama orangnya, akhirnya dia keluar. Padahal sebenarnya itu kesempatan sih sebenarnya. Kalian itu jadi kerjakan, kalian kan melewati berbagai seleksi ya intinya. Nah, kalian itu salah satu orang beruntung yang bisa bekerja. Jadi ya diri kamu sendirilah yang bisa mengetahui kemampuanmu. Itu aja sih. ya, terima kasih untuk Mas Dondi dan Mas Lebra atas jawabannya yang sangat membantu dan inspiratif. Nah, tadi merupakan seluruh rangkaian dari sesi kuliah tamu pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa untuk pekerjaan merupakan pembelajaran materi yang sebenarnya. Jadi yang diajarkan di dunia perkuliahan itu akan diulang lagi di dunia pekerjaan, dan kita bisa belajar lebih lagi di dunia pekerjaan. Dan harus mempersiapkan diri mental untuk di dunia pekerjaan yang akan dihadapi. Terima kasih untuk pemateri-pemateri, Mas Andrisa Jalalemba SD dan Mas Dondi Putra. Saya mewakili panitia dan himpunan mahasiswa, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada silap kata atau perbuatan yang kami sengaja maupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.